Sahabat bisnis manajemen, jumpa lagi kita hari ini. Kita membahas terkait dengan pemahaman kita tentang human error. Human error memang sesuatu yang paling banyak kita bahas terkait dengan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila terjadi kecelakaan, maka penyebab kecelakaan yang paling sering disebut adalah kesalahan manusia atau human error. Dan menyalahkan manusia adalah sebagai cara yang paling mudah dalam menentukan penyebab kecelakaan. Nah, untuk itu memang kita perlu memahami apakah human error ini. Berbagai ahli juga punya pandangan yang berbeda-beda terkait dengan human error. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan 4 perspektif terkait dengan human error. Yang pertama adalah perspektif tradisional, yang kedua adalah human factor ergonomik, yang ketiga adalah sistem kognitif, yang keempat adalah socio-technical. Nah, pendekatan secara tradisional ini memberikan penekanan kepada faktor individu yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kecelakaan. Dalam pendekatan ini memang solusi yang diberikan lebih memperketat kepada seleksi dan bisa dengan berbagai cara untuk memodifikasi perilaku, seperti dengan media kampanye, hukuman, penghargaan. Jadi memang di pendekatan tradisional ini lebih fokus bahwa murni itu sebagai kesalahan daripada manusia. Terus yang kedua adalah human factor ergonomik, yaitu penyebab kecelakaan atau penyebab error adalah karena ketidaksesuaian antara kemampuan manusia atau human capability dengan permintaan sistem. Ini adalah hubungan sinkronisasi antara manusia sebagai operator atau pelaksananya dan sistemnya. Nah, hubungan antara manusia dan sistem inilah yang menyebabkan terjadi sebuah kesalahan atau yang kita kenal dengan error. Faktor yang termasuk menjadi perhatian kita dalam pendekatan faktor ergonomik ini atau human factor ergonomik ini adalah tempat kerja dan desain pekerjaan. Terus yang kedua, desain dari tatap muka manusia dengan pekerjaan. Kemudian desain terhadap lingkungan fisik. Kemudian adalah optimalisasi beban kerja dan fisik dari pekerja. Nah, pendekatan human factor ini sangat banyak juga digunakan di dalam keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kognitif atau sistem kognitif. Metode ini digunakan termasuk task analisis yang memiliki fokus dalam mengatasi kegagalan memproses informasi dan menggunakan sistem pendukung untuk mengatasi situasi-situasi yang abnormal. Nah, konsep memahami human error ini sering dipakai dalam perspektif kognitif adalah skill based, rule based, dan knowledge based. Nah, kita pahami bahwa kesalahan manusia dibagi menjadi 2, ada yang sifatnya error, ada sifatnya violation. Nah, kenapa orang dapat error? Yaitu karena knowledge base berdasarkan pengetahuannya yang kurang ya atau tidak memadai. Kemudian atau knowledge base atau skillnya yang kurang atau kemampuan yang kurang, atau rule atau standar atau aturannya yang tidak memadai, atau orang yang tidak dapat memahami peraturannya. Nah, ini yang disebut dengan error. Kemudian yang kedua adalah violation atau pelanggaran. Nah, pelanggaran itu ada 2, ya, dibagi 2, ada yang membagi 2, ada yang membagi 3. Dalam kesempatan ini sampaikan dibagi 2, yaitu yang bersifatnya rutin. Jadi pelanggaran-pelanggaran terhadap rule, terhadap aturan. Nah, ini termasuk bagian dari rule base juga, ya. Pelanggaran-pelanggaran dari aturan yang dibiarkan secara terus-menerus. Jadi sudah tahu itu melanggar, namun itu tetap dibiarkan. Itu namanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya rutin. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran yang sifatnya opsional. Jadi kalau pelanggaran sifat opsional, melanggar memang dia melanggar dari aturan ketentuan yang sudah dia pahami. Nah, inilah yang dikatakan sebagai human error di dalam sistem kognitif. Jadi error tidak semata-mata kesalahan manusia yang disengaja. Jadi error itu bukan kesalahan sengaja, tapi error itu adalah kesalahan
yang tidak diketahui atau tidak dipahami atau tidak disengaja, yang namanya ada error, slip, mistakes ya. Kemudian perspektif yang keempat adalah socio-teknikal. Jadi performa manusia tidak bisa dilepaskan dari budaya, faktor sosial, dan kebijakan manajemen yang ada di dalam organisasi. Nah, dalam perspektif socio-teknikal ini menggunakan prinsip top down. Jadi dari manajemen ke pekerja, dengan memperhatikan seluruh program dari manajemen untuk membangun budaya keselamatan. Nah, inilah pandangan para ahli terkait dengan pemahaman atau pengertian kita terhadap human error. Nah, ini kami ambil berdasarkan sumber dari CCPS tahun 94 yang membagi human error menjadi 4 perspektif ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa memahami human error lebih dalam lagi, sehingga mungkin nanti kita tidak akan mudah menyalahkan manusia sebagai individu, tetapi kesalahan manusia atau error adalah dapat bagian dari sebuah sistem yang terkait satu dengan yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan kita dapat terapkan di dalam kegiatan operasional atau kegiatan organisasi kita. Jangan lupa lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan berikan komentar-komentar Anda. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!